Selamat datang Mas Kolit. Yoi, thank you juga Ya, Mas Ketua Cherry Super. BEM Ketua BEM ya. UGM. Oke. Aktif ya sekarang Aktif, ya. aktif. Enggak PLT ya. Harus aktif dan Harus semangat. aktif selalu. Ya, sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua BEM. Ya. Harus semangat selalu. Apapun masalah yang menerpa gitu. Harus laksanakan Pak dosen. Direktorat Kemahasiswaan loh. Atasanku. Bosku. Oke, ini kaos bagi ya. Aku kebanyakan kaosku kaos UGM. Oh. Jadi aku seneng sama UGM itu karena bagi kaosnya. bener. Aku pakai UGM. Seragam aja ada free gitu kan. Hmm. Senin, Selasa, Jumat. Oh, yang kayak Trans TV itu ya. Senin, Rebo, Jumat Oke. itu pakai seragam. Terus ya kebetulan karena aku aktif di UKM juga kan sebagai pembina UKM ono meneh. Terus gelanggang gitu ya. Cah gelanggang. Wah. Terus iki di subdirektorat pengembangan karakter entuk kaos meneh kan gitu. Nanti anyar-anyar Jadi, terus. bisa masuk kemana-mana ya Mas. Bisa masuk Luar mana-mana. biasa. Itulah enaknya dosen yang tidak menjabat. Oke. Malah jadi saya yang wawancara ya. Oke. Ampun. Ya itu privilege sih, privilege. Ya. Dan ojolah nek jabat orang. Enggak kebebasan bicaraku itu nanti dibatasi. Ora saiki. Ora saiki. Ono wayahe. Besok langsung jadi rektor. Amin. Amin. Kate gratis. Ya kuwi pesen ya, titip Pesan, pesen. titip pesen. Wah, iki wis titip pesen. Oke. Jadi gini, beruntung sekali Kolet bisa datang ke sini setelah berapa bulan? Waduh. Kita 7 bulan ya. 7 bulan ya. Saya yang mengingkari janji. Sepurane. Waktu itu Kolet belum jadi ketua BEM. Ya. Waktu masih daftar ya. Tapi Mas Jari udah tahu pasti ya. Udah tahu apanya? Pemetaannya kan. Ya enggak. Iya. tahu lah. Oke. Enggak. Tapi Kolet itu uniknya adalah ketua BEM yang tidak berasal dari partai. Ya. Awalnya. Bukan awalnya, ya. Gitu. Tidak sebagai anggota. Kemudian ketika kontestasi pemilu awalnya diusung, tapi mencabut dukungan ketika itu anyway. Nah, kemudian sampai akhir ya saya berjuang secara independen. Wah. Ya alhamdulillah teman-teman Jogja, teman-teman ini kan banyak. Mahasiswa UGM itu 60% DIY Jateng kan. Ya itu sebenarnya udah basis masa absolut itu. Enggak. Rumusnya kayak mana kuwi? Enggak, bukan maksudnya ini ya. Iki malah bahas apa ya? Maksudnya orang-orang ini ya. Tapi alhamdulillah itu ya namanya silaturahmi itu hikmahnya emang harus dijaga dan Betul. saya bersyukur dari dulu suka main. Suka diajak adiknya Mas Cherry main kemana itu saya ikut terus tuh. Dibuah dari begadang tiap malam itu ya alhamdulillah kayak gitu. Begadang karo adikku loh. Yo karo liane. Iya maksudnya karo liane ya, juga. karo liane gitu. juga. Bulan Kolet ini adalah putra pelajar. Oh ya, dulu sama Mbak Cherry Adikku juga. putri pelajar. Putra putri. Iya, ya makanya itu tadi yang sebelumnya. Kalau Kalau nggak ada dia mungkin kamu nggak bakal kesini gitu. ya itu di belakang aja Mas. Kita harus terlihat dosen mahasiswa dosen yang mahasiswa, ini. oke. Support. Serius ya. Serius. Tapi kira sah dipotong ya sing mau ya. Oke, aman. Aman. Oke, malah guyonan. Lihat, sebenarnya gini, tadi yang tak sampaikan juga ke kamu ketika di awal gitu sebelum kita take gitu. Oke. Aku tuh lebih ke beruntung kenapa Kolet ada di sini gitu dan sebelumnya kenapa ya? Ya rugi juga ketika kita nggak bisa take gitu loh. Tapi aku malah merasa lebih ya mungkin jalannya memang harus jadi ketua BEM dulu baru diundang gitu ya. Dan mengalami berbagai dinamika dulu. Benar kan? Jadi kan ada pengalamannya Ben ono gitu. bahan. Ben ono bahan. Ya, ben Jahat banget asli. Ben lebih mateng Oke. maksudnya. Nah, gini Led, masalahnya adalah aku itu nggak terlalu suka sama BEM yang seperti tadi tak sampaikan ke Kolet gitu. Dulu ketika mahasiswa dan itu berbanding terbalik ketika kemudian BEM itu dipegang oleh masanya Obet waktu itu. Jadi dulu ya banyak lah pas sebagai mahasiswa S1 dulu juga aku tahun 2007-an masuk gitu. Terus masuk terlibat di gelanggang jadi anggotanya Swaga waktu itu, Swaga Yogama. Terus lihat cerita-cerita terus BEM yang nggak terlalu dinilai tidak terlalu berkontribusi seperti itu. Tapi terus aku punya
pandangan negatif terhadap BEM yang kemudian ternyata aku salah gitu setelah kemudian ada perubahan itu. Nah, sesungguhnya itu yang mau tak tanyakan adalah BEM itu gasnya apa sih? Oke. Kenapa harus ada BEM? Ya. Pasti ini mewakili banyak mahasiswa lainnya juga pertanyaan kayak ini gini. Disclaimer dulu ya. Di sini mungkin aku berlaku sebagai orang yang kontra. Ya. Kontra dengan adanya BEM gitu. Dan banyak juga mungkin mahasiswa yang merasa ada jarak dengan BEM, BEM mungkin dipandang terlalu politis dan takut ikut-ikutan ke sana gitu kan. Dan saya kebetulan juga kan baru masuk pas zamannya Opet ya. Opet periode terakhir, terus Fatur, Mas Sultan, baru Mas Sultan saya masuk BEM, Mas Farhan, dan sekarang saya. Dan menarik kalau tadi dibilang ada satu perubahan yang paling sering diungkit atau dibicarakan teman-teman juga adalah tentang bagaimana BEM berusaha menjangkau pada ranah yang lebih luas lagi. Jadi menginklusifkan gerakan BEM itu tidak hanya sebatas pada KM UGM di lingkat univnya saja, tapi berusaha menjangkau dan nggak cuma level fakultas ya, bahkan teman-teman himpunan, teman-teman di level komunitas atau sekarang ada Ormada juga aktif ya, organisasi mahasiswa daerah. Itu kan sebenarnya punya kepentingan isu yang diperjuangkan itu beda-beda atau mungkin sering beririsan dengan teman-teman UKM. Meskipun BEM secara struktural di bawah Forkom UKM ya, tapi kan secara kepentingan isu kampus atau isu di luar, kita ini seringkali punya tadi pengennya masing-masing ini beda-beda. Nah, yang menjadi kekurangan dan menjadi refleksi BEM selalu tiap tahun adalah ya jangan sampai kita ini merasa pemetaan kita ini yang paling benar gitu ya. Jangan sampai kepengennya ketuanya doang, saya pengen fokus di isu ini terus kita cuma strict on that track gitu. Yang salah itu. Sehingga cara kita main-main serawung-serawung ke tiap bubble-bubble kalau kita nyebutnya, itu yang harus kita lakukan. Dan saya belajar juga dari zamannya Obet, zamannya Fatur dan setelah-telahnya. Itu sih Mas, menurut saya kunci atau pembedanya. Nah, kalau kembali lagi tadi tentang apa sih fungsinya BEM ya? Bagi saya fungsi sederhananya adalah kita kan sebenarnya di tengah-tengah juga ya. Katakanlah kalau dalam struktur kampus ya, pemangku kekuasaan mutlaknya rektorat, kemudian ada mahasiswa yang butuh dibantu. Ya udah kita tengah-tengah aja, tugasnya bantu mahasiswa, bantu rektorat. Bantu mahasiswa dalam hal apa? Ketika hak-haknya nggak kurang terpenuhi. Dan bantu rektorat juga. Kadang rektorat mengalami bias confirmation ya. Mereka nggak tahu nih kebijakannya berhasil atau sesuai atau enggak. Ya kan perlu masukan dari kita. Betul. Begitupun dalam konteks misalnya masyarakat sipil dengan pemerintah. Ya butuh ada penyeimbang intermediary aktor kalau kita nyebutnya ya. Nah itu perannya juga sama. Intinya kayak gitu. Nah tapi memang sekarang BEM juga harus lebih various lagi cara geraknya ya. Misalnya gerak sebagai LSM tetap harus ya yang kemana-mana warawiri, tapi sebagai pemberi service yang kerjanya kayak kalau saya bahasannya startup company juga harus. Jadi fokusnya nggak cuma pada gerak warawiri kemana-mana, tapi juga by indikator berapa orang yang terbantu, seberapa sukses metode kita. Jadi juga dituntut untuk terus inovatif. Dan jangan lupa BEM ini kan mahasiswa. Jadi harus sebagai learning organization juga tuh, biar mahasiswa yang di dalam BEM-nya pun bisa improve dan teredukasi. Jadi kita kan kerja juga nggak dibayar ya Mas. Jadi harus ada benefitnya berupa pengembangan diri buat orang-orang di dalamnya. Kalau saya sih mandangnya gitu. Itu untuk di dalam BEM. Tapi tadi kan Khalid juga menyampaikan bahwa mungkin semacam memperjuangkan hak-hak mahasiswa gitu ya. Nah, sejauh mana sih memperjuangkan hak-hak mahasiswa ini? Apakah sekedar selesai di penyampaian, ataukah kemudian ada semacam monitoringnya atau ada evaluasi dan sebagainya gitu? Di level kampus ya kita selalu memetakan ya mana masalah atau tuntutan-tuntutan itu yang bisa levelnya itu sampai ke perumusan peraturan ya, intervensi kebijakan gitu ya. Cuma itu ketika masalahnya adalah masalah yang universal. Misalnya tentang pembiayaan kuliah gitu ya, tentang kegiatan akademik yang kemarin ada adaptasi dari online ke offline, offline ke online dan sebaliknya. Nah, tapi kalau hal-hal yang sifatnya spesifik, tapi ini ternyata case-nya urgent banget. Misalnya tentang sekarang problem-problem yang dihadapi mahasiswa banyak tentang kesehatan mental, atau mohon maaf layanan untuk teman-teman yang difabel, disabilitas. Nah, ini kan mungkin sedikit tapi juga perlu keseriusan. Nah, kita sering menawarkan ke rektorat itu, Pak Bu, ini perlu langsung dieksekusi,
Kalau emang perlu cepat kita bantu dulu. Kita sebut itu sebagai self solving mechanism ya. Jadi gimana kita mengkritik dengan solusi ya, kayak gitu caranya. Nah, kita coba banyak gerak juga dalam hal-hal kayak gitu. Dan ini tentu nggak bisa kita sendiri Mas ya. Makanya tadi sama Mas dulu UKM misalnya. Nah, kita juga sama teman-teman Forkom UKM, sama MWA UM yang sifatnya kan MWA itu di atas rektor ya. Nah, itu juga harus satu padu, karena kita nih yang nembak-nembak misalnya, MWA tinggal bersurat misalnya. Nah, itu cara-cara yang harus kita lakukan sekarang juga. Gitu sih. Oke. Kalau untuk keluar, karena kan beberapa kali kayak tadi sempat disinggung ya sebelum kita gitu. BEM UGM itu salah satu BEM yang jarang show off, jarang kemudian kelihatan demo, jarang kelihatan, kalau bahasa kasarnya mungkin aku sempat baca komen yang menurutku itu nggak bener gitu ya. Ini BEM UGM mana nih kok diem aja gitu. Kesannya kan seperti itu. Padahal kan sebenarnya ya karena mungkin aku ada di dalamnya, aku sedikit banyak tahu gitu. Tapi sebenarnya untuk masyarakat itu opo yang dan kenapa harus ke masyarakat juga? Kenapa tidak hanya mahasiswa yang dipikirkan, kenapa harus keluar juga? Mungkin paradigma kami yang saya pahami ya, dan ini juga saya sesuaikan dengan konteks BEM sekarang adalah bagaimana mahasiswa ini jangan sampai tercerabut dari konteksnya sebagai bagian dari masyarakat sipil juga. Toh harapannya kan mahasiswa ini sebagai apa sih yang bisa mengartikulasikan hal-hal yang kita pelajari di kelas untuk solving problem di masyarakat kan. Nah, sehingga cara kita selain fokus pada hal kemahasiswaan di kampus juga sebisa mungkin berkontribusi di luar. Nah, yang menarik dari mungkin nilai-nilai ke-UGM kita atau letak UGM yang di DIY itu kan dekat dengan masyarakat yang lebih heterogen ya. Maksudnya ada perdesaannya, ada yang kota setengah desa. Nah, sehingga memang kita mungkin tidak se-fluid atau sedekat dengan kampus-kampus ibu kota tertentu ya, yang begitu ada gebrakan bisa langsung mungkin punya relasi dengan media tertentu dan sebagainya. Artinya kita tetap ada upaya-upaya penyampaian kajian dan sebagainya. Nah, tapi salah satu yang menjadi ciri khas kita adalah bagaimana kita lebih dekat dengan masyarakat, dalam arti ambil data kajiannya juga dari masyarakat, dan sebisa mungkin subjek atau penerima manfaat dari solusi yang kita tawarkan itu juga masyarakat lagi. Makanya kalau mungkin Mas Cherry juga suka lihat-lihat gitu ya, scroll-scroll IG, memang BEM UGM ini lebih banyak sekarang ya, sampai sekarang ini memang lebih banyak fokusnya pada pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Di beberapa mungkin ada desa mitra, atau kemarin ketika ada isu-isu krisis ekonomi kita juga coba langsung menjangkau beberapa lembaga masyarakat juga di desa-desa tertentu. Nah, itu memang salah satu urutan-urutan yang coba kita terapkan juga. Bukan maksudnya nanti tetap kita akhirnya akumulasikan pemetaan tadi dalam kajian dan kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Rencana emang di paruh kedua ini kita lebih banyak mengejar ke penyampaiannya. Itu Mas Jari. Penyampaian ke pihak yang berwenang terkait dengan isu-isu tertentu. Kalau sekarang ya sedang rame-ramenya ada polemik tentang RKUHP yang juga ada pasal-pasal bermasalah. Ada juga proyeksinya kan akan inflasi juga karena kondisi krisis global. Itu kita baca sebagai satu momentum yang kita baca dulu nih ke masyarakat, seberapa kesiapannya itu kayak gimana. Gitu sih Mas Jari. Tapi saya kemarin itu seneng banget pas ada video yang dibuat BEM tentang sampah. Tahun lalu. Itu menurut saya itu super keren karena tanpa koar-koar, tanpa demo, tanpa apapun itu wis kena banget tuh loh. Kena banget, dan dilalah yang nonton banyak juga gitu. Artinya kan paling tidak aspirasi itu tersampaikan. Tidak dengan cara-cara yang tradisional, misalnya dengan turun ke jalan dan sebagainya, tetapi dengan cara-cara yang kemudian lebih dalam tanda kutip modern itu, tapi tetap bisa kena. Terus disampaikannya dengan nyanyi-nyanyi meskipun liriknya berisi sindiran gitu kan. Itu nek saya secara pribadi ya, itu malah lebih kena daripada yang turun-turun ke jalan seperti itu. Nah, tapi bisa jadi aku salah. Salahnya adalah
efektif yang mana sih, Lid, sebenarnya? Atau sudah ada kajian kah atau apa gitu? Atau kenapa BEM waktu itu, BEM UGM ya, memilih dengan cara seperti itu? Oke. Ya, tren new social movement itu jelas muncul belakangan ini dan memang semakin masif gara-gara kita terbatas, nggak bisa unjuk rasa seperti biasa gara-gara COVID juga ya belakangan ini. Dan untuk anak muda yang orang-orang bilang kita karakternya suka instan dan sebagainya, dan memang kita karena digital native juga akan lebih mudah untuk mengadaptasi itu cara-cara kayak gitu. Ya sekarang emang zaman-zamannya seperti itu. Setidaknya itu untuk sebagai pemantik awareness publik awal itu sangat efektif. Semua sekarang pakai Instagram, Reels sekarang algoritmanya langsung dapat ya luas. Nah, sehingga ada beberapa ya setahu saya senior-senior itu sering memberikan materi perbandingan new digital activism dipakai ketika apa efektifnya. Nah, kalau pembacaan saya sebagai pantikan awal oke lah, bisa tuh dipakai itu cara-cara seperti itu. Tapi yang kita lakukan, teman-teman BEM lakukan di Piungan tahun lalu juga kita nggak lepas dari lebih banyak turun ke lapangannya terlebih dahulu dan akhirnya penyampaian kajian ketika hearing dengan dinas lingkungan hidup yang itu juga kita follow up keberlanjutan janji-janjinya ya kan, janji-janjinya mau dibuka lahan baru, ada pembuatan penerapan teknologinya juga, itu kita follow up. Artinya ketika kita memviralkan lagu atau video itu doang ya tentu nggak cukup. Betul. Harus ada proses-proses pembacaan kondisi sebelumnya dulu, kita tuh bolak-balik ya sampai 2 bulan itu di sana dan seterusnya juga. Nah, termasuk dengan unjuk rasa itu kan emang baru aktif setengah tahun ini ya, karena COVID juga udah mulai mereda, udah mulai lenggang. Nah, kita rasa itu jauh lebih efektif untuk menekan kepada aktor-aktor yang menjabat sebagai pemangku kekuasaannya, itu masih menganggap unjuk rasa itu sebagai parameter tekanan publik sebenarnya. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena pemangku jabatannya emang nggak lihat Instagram atau gimana. Jadi kalau Instagram itu lebih ke rame-rame orang dulu, rame-rame masalah. Oh ada tuh masalah ini. Tapi kan yang akhirnya bisa menekan dan memberikan yes or no di lingkaran A1-nya itu kan ya tetap adalah setelah unjuk rasa kan biasanya ada audiensi, ada dialog. Ya tentu kita juga. Nah pertanyaanku adalah kenapa nggak langsung minta audiensi? Kalau kasusnya Piungan tadi kan Oleh sudah nyampaikan tuh audiensi yang sebenarnya itu ada, tapi tidak kemudian disampaikan ke publik. Karena kalau disampaikan ya mesti jadi banyak banget tuh audiensi itu. Terus muncullah kemudian yang ada video itu tadi. Tapi kan terus ada kajian-kajian ya. Nah pertanyaanku adalah kenapa harus ada unjuk rasa turun ke jalan? Kalau akhirnya atau bukan akhirnya, awalnya itu bisa dilaksanakan dengan audiensi. Atau memang unjuk rasa turun ke jalan itu harus dilaksanakan demi bisa audiensi? Nggak ada rumus patennya kayak gitu ya. Tapi setidaknya unjuk rasa ini kan mengumpulkan orang-orang yang kita punya pemikiran dan kepedulian yang sama setelah sebelumnya dipropaganda misalnya melalui media gitu ya. Oke, teman-teman yang punya kepedulian, oke lah kita bincang bareng, tukar ide bareng, makanya ada orasi misalnya tukar ide bareng. Yang unjuk rasa juga sesuai aturan kan diterapkan dengan tertib, ada batas waktunya. Nah, harapannya itu menjadi satu api awal ya, simbol awal kalau bisa saya katakan untuk membuat audiens yang dilakukan itu juga punya ada bukan tekanan ya, beban moral gitu loh, beban publik yang juga kita berikan kepada pemangku kebijakan bahwa ini teman-teman dari berbagai elemen gini udah ngumpul punya kepedulian yang sama terhadap isu ini. Mbok ya tolong di akomodasi kepentingannya. Kan mungkin kalau beda kalau media mengumpulkan orang-orang yang samanya di mana, apakah dengan like gitu kan ya nggak bisa. Misalnya Pak ini udah like-nya segini. Mungkin kalau zaman-zaman besok bisa kayak gitu. Pak ini komennya udah segini Pak, masa nggak dipertimbangkan. Kenapa nggak dengan cara isi petisi gitu, Lid? Itu bisa jadi alternatif. Sekarang, isi petisi, kemudian petisi itu yang diajukan untuk audiensi misalnya seperti itu. Ada banyak yang seperti itu, terutama untuk tuntutan-tuntutan yang sifatnya lebih spesifik ya. Misalnya di lembaga-lembaga tertentu KPK ada pelanggaran etik atau gimana. Kebanyakan perlawanannya seperti itu. Artinya kan metode saya belajar ya itu kekerasan itu kan ada banyak. Tapi
ada banyak yang mulai dari petisi, kemudian menyebarkan poster atau ngikutin orang, itu kan juga bagian. Cuma emang yang paling kelihatan unjuk rasa pun sebenarnya kreasi di dalamnya pun beda-beda, nggak semuanya teriak-teriak, ada yang simboliknya seperti apa. Nah, jadi saya kira catatannya petisi itu kadang dianggap kurang valid. Karena sekarang email itu kan juga bisa dibikin. Bisa dibikin. Ya. Itu kekurangannya. Tapi itu kita lakukan juga sometimes. Dan biasanya beraliansi dengan lebih luas lagi kalau petisi. Gitu. Oke. Nah, ini tadi terkait sama kita masih di unjuk rasa ya. Tadi belum menjawab nih. Kenapa unjuk rasa itu harus dilakukan? Gak harus, saya bilang gak harus. Oke. Gak harus. Ya, tapi kenapa terjadi unjuk rasa? Artinya kan itu semacam keharusan. Malah salah saya kira kalau dianggap sebagai keharusan. Ini autokritik terhadap ya mungkin saya juga atau teman-teman BEM yang masih menganggap unjuk rasa itu sebagai program. Jadi titik atau threshold ya mungkin kita bicara kapan sih unjuk rasa harus dilakukan. Itu kalau saya pikir adalah ketika respon dari pemangku kebijakan tertentu ini juga tidak mampu merespon dengan baik atas misalnya tuntutan dialog dengan kita, atau setelah kita biasanya sih kalau bikin propaganda dan propagandanya mencuat gitu, biasanya sih memang dijangkau langsung kalau emang aware ya nih pemangku kebijakannya. Nah, kalau tidak ada respon dan seterusnya, unjuk rasa itu kan juga biasanya di tempat-tempat yang strategis gitu, atau di depan kantornya langsung ya. Itu harapannya kan langsung memberikan, Pak, Mbok tulung gitu ya, Pak Bu, kita udah matur gitu dari kemarin, sekarang ya maturnya di depan pintu langsung gitu. Kalau bisa ya di tanggapi gitu. Itu sebenarnya thresholdnya menurut saya kayak gitu. Ya. Jadi jangan di awal, Mas. Malah nggak di awal. Jangan di awal. Gitu. Harusnya di akhir. Harus di akhir. Itu sebagai pilihan terakhir gitu kan maksudnya. Dan jangan terakhir. Setelah itu harus ada tindak lanjut, follow up hearing lagi, dialog lagi, lobby lagi gitu. Oke. Nah, sekarang kalau di Jogja itu kemarin sebelum pandemi itu kan ada demo yang berkelanjutan. Nama demonya berkelanjutan gitu ya. Sebut aja misalnya kayak Gejayan Memanggil itu kan ada Gejayan Memanggil yang pertama, kemudian ada yang kedua gitu. Apakah isunya kemudian sama, ataukah kemudian ada batasan-batasan dari saya nggak tahu apakah perkumpulan BEM gitu, kemudian akhirnya harus kita lanjutkan lagi karena kemarin hearingnya hanya didengarkan, hanya di-hear tapi tidak dilanjutkan, misalnya seperti itu, atau gimana? Setahu saya ya, jadi kan Gejayan Memanggil 2019 itu mulai naik lagi namanya, dan inisiasinya emang jauh lebih cair kalau Gejayan Memanggil, Mas. Oleh teman-teman dari berbagai LSM, jadi nggak cuma teman-teman UNIF. Nah, awal mulai 2019 itu kan isunya ya yang penting adalah revisi RUU KPK itu, kemudian juga ada RKUHP dan beberapa lainnya. Ada turunan-turunan lainnya ketika itu RUU TPKS belum disahkan dan sebagainya. Nah, keberlanjutannya tahun 2020 awal, 2020 akhir yang di Malioboro itu dengan nama yang sama, ada tuntutan yang sama, tapi biasanya tuntutan awalnya itu beda. Tuntutan utamanya karena menyesuaikan momentum apa yang menjadi katakanlah ulahnya pemangku ini kekuasaan juga. Misalnya 2020 Omnibus Law nih yang happening, UU Cipta Kerja, mohon maaf. Dan ya udah kita respon itu sebagai satu ya sebenarnya penolakan terhadap yang memang problematik, kita anggap problematik atas dasar hasil kajian kita juga, dan kajian kita juga bersinergi dengan LSM dengan beberapa pusat studi juga yang concern di bidang ekonomi ketenagakerjaan ketika itu. Jadi kenapa ada brand gitu ya? Sebenarnya brand itu bukan untuk menunggalkan ini harus di Jogja misalnya harus pakai nama ini, enggak juga. Itu ya sesuai kesepakatan aja. Lagi-lagi kan ini kan berawalnya dari kesadaran gitu ya, bukan dari malah brandnya yang ngajak gitu. Kesadaran kalau mau di Gejayan ya ayo. Dan Gejayan itu kan juga untuk sebagai mengulang semangat reformasi juga. Kalau nggak salah dulu 98 ya, salah satu titik gerakan terbesar di Jogja adalah Gejayan, ya kan? Itu. Tapi ya titik-titik lain bisa di UGM gitu. Di Bundaran maksudnya. Oke. Bundaran UGM. Gitu. Oke.
Ya di UGM sorry di bundaran UGM melu-melu aman. Terus Boleh di kok, izin- Malioboro gitu kan ya. Ya, udah titik diizin nol. dan yoyo. Oh, dan ya Udah diizinin. udah diizinin. Yang penting izin dan ya. Izin. Nah, terus ini Gitu. Lid, pertanyaanku adalah mereka yang biasanya ikut unjuk rasa itu kan banyak. Ya, Artinya kan ada yang mengkoordinir tuh. ya. Nah, itu gimana? Koordinasinya biasanya gimana? Apakah diserahkan ke universitas, ke BEM masing-masing atau gimana? Bagaimana dengan mereka yang tidak tergabung dalam Oke, afiliasi BEM oke. itu? Makanya memusatkan gerakan-gerakan seperti itu pada BEM juga tidak bisa sebenarnya, Mas. Meskipun Tetap ada pihak lain berarti. ada wadah atau sifatnya apa aliansi lain yang lebih inklusif, semua bisa gabung, semua bisa turut ngasih ide ya. Semua itu berarti Misal belum tentu mahasiswa. Kalau dalam aliansi sipilnya ya belum tentu mahasiswa, karena kan Oke. masalah ekonomi, masalah politik ya bapak-bapak ibu-ibu lain barangkali juga merasakan. Meskipun yang menginisiasi adalah teman-teman mahasiswa. Ya tidak selalu juga sebenarnya. Cuma biasanya memang kalau mahasiswa karena ya kebetulan kita sering nulis gitu ya, dipercayakan untuk oke, kita coba support dengan kajiannya. Nah, artinya ketika aliansi itu memang ya macam-macam juga, semua bisa berpartisipasi. Nah, bagaimana orang-orang bisa terlibat? Kalau di Univ UGM kan juga banyak ya, Mas. Ada BEM fakultas, ada bahkan mungkin himpunan karena punya concern isu tertentu ya. Bebas-bebas saja. Nah, cuma memang cara kita mahasiswa untuk tetap berusaha menjaga ketertiban, mengantisipasi hal-hal yang negatif dari unjuk rasa itu sendiri ya dengan berusaha tetap ya pakai ada koordinasi, kita ada konsolidasi lagi pakai alma mater itu kan cara-cara ya. Tapi saya kira unjuk rasa ya semua bebas-bebas saja ya, asal sesuai aturan. Nah, tinggal gimana kita memahamkan aturan-aturan tadi juga. Kalau yang ngordinir ya nggak mesti mahasiswa sih, Mas, biasanya gitu. Dan nggak ada keharusan juga misal ketua BEM harus ngordinir, nggak juga gitu. Oke, tapi pertanyaannya jadi gini dong. Setiap unjuk rasa itu nek yang saya tahu dan saya pelajari ya, itu kan pasti ada orang yang sebenarnya tidak terkait dengan unjuk rasanya, tapi itu ikut-ikutan aja. Ada sebentar, iya. ada orang yang ikut-ikutan karena solidaritas, bisa Iya, jadi paham. temannya, bisa jadi orang yang bahasa kasarnya Ya, penyusup. ya benar-benar. Nah, antisipasinya turis. gimana ini si penyusup ini? Oke. Itu yang sangat tricky, sangat risky menurut saya. Dan memang itu risiko atau konsekuensi dari gerakan yang cair. Semakin cair gerakan atau unjuk rasa ya semakin besar risikonya. Sebagai pembanding memang kadang teman-teman BEM melakukan aksi sendiri semua pakai almet. Oke. Itu cenderung lebih bisa diantisipasi. Nah, kalau yang di Kejaksaan manggil kadang kita nggak pakai almet tapi pakai penanda kan, pakai tali rafia, teman UGM pakai rafia kuning atau warna apa. Nah, itu salah satu cara. Kenapa nggak pakai almet aja? Atau baju KKN gitu? Belum semuanya ikut KKN. Iya, semua Mas. Baju KKN ini berani kok Nah, makanya satu hal yang harus kita pahamkan, pertama kita saling mengedukasi dengan SOP ya, bahwa apa odol atau apa payung dan sebagainya untuk ketika memang ada hal-hal yang ini ya, atau ya bahasa kasarnya bentrok atau gimana. Nah, tapi odol itu wajib? Nggak wajib sih, disarankan. Oke. Nah, tapi memang ketika memang kita ada kericuhan dikit, selalu ya teman-teman UGM terutama ya kita jaga jarak atau kita bilang jangan provokasi dan sebagainya. Karena emang seringkali nggak kebaca atau bisa saja yang sebelumnya ikut aktif menyiapkan kemudian ada manuver-manuver tertentu. Jadi ya kita sangat menyayangkan dan sebenarnya mengimbau teman-teman juga ikut aksi ya, tahu substansinya, isinya apa, terus gak gampang terpancing. Janganlah cuma pengen adrenalin doang, itu juga sangat bahaya. Dan yang bahaya nggak cuma orang ya, tapi juga aksinya, karena sangat bisa tercoreng, tertutup juga apa yang dibawa dan instansinya mungkin mahasiswa tertentu dan sebagainya. Gitu sih. Oke. Akhirnya ya terkena ya kalau ada kericuan seperti itu. Pasti kena semua. Dan jadi
bahasanya unjuk rasanya mungkin ketutup gitu loh. Betul. Gitu Ketutup ya. dengan itu. Nah, Kerusuhan. pertanyaannya gini malan, mungkinkah kerusuhan itu sengaja dilakukan? Kamu bisa jawab nggak? Aku kan cuma tanya nih. Investigasi. Aku kan cuma tanya nih. Gitu. Ya, saya jawab mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Saya berani katakan sangat mungkin. Karena kamu tidak menjawab pasti. Kamu main aman juga sih. Ya mungkin. Karena saya kalau unjuk rasa ya jaga jarak juga Mas ya. Saya kan sadar diri badannya kecil gitu ya. Kalau ada apa-apa juga rawan ya. Ya sangat mungkin itu ya saya lihat dari beberapa investigasi media juga. Bukan yang saya lihat sendiri gitu. Oh Mas, sampean wong ndi enggak. Enggak berani lah saya. Karena kan bisa jadi gini loh. Ada saya tak bayang kayak aku pernah baca juga rekayasa gitu ya. Ya. Rekayasanya lebih ke pihak ketiga. Ya. Jadi ada pihak A misalnya mahasiswa, pihak B adalah orang yang dituntut oleh mahasiswa, kemudian muncullah pihak ketiga, keempat, lima dan sebagainya monggo itu, yang kemudian ikut-ikutan dan bikin kerusuhan. Tapi kemudian orang jadi berpikir nih, ini orang yang bikin kerusuhan dari mahasiswa kah atau dari pihak yang dituntut? Akhirnya kan cuma itu, karena yang kelihatan itu. Kita nggak mikir kemudian ada pihak-pihak lain di luar sana. Secara naluri kita bilangnya, oh ini berarti orang yang rusuh ini kalau enggak mahasiswa yang bikin rusuh, berarti orang yang baru dituntut ini katakanlah misalnya pemerintah gitu ya. Pemerintah ini bikin isu supaya mahasiswanya seolah-olah. Tapi bukan nggak pernah, tapi jarang kemudian orang berpikir bahwa ada orang-orang lain yang memang sengaja bikin rusuh gitu. Nah, apakah itu diantisipasi juga oleh teman-teman BEM? Tapi catatannya mungkin pihak ketiga itu kan juga ada kaitannya dengan belum tentu. Contoh nih, aku kasarannya ya. Kasarnya adalah aku orang jahat, aku mau kudeta misalnya. Aku memanfaatkan mahasiswa yang sedang nganu sama pemerintah. Aku orang yang mau kudeta nih. Terus ya wes bikin kerusuhan di satu sisi, bikin kerusuhan di lain sisi. Aku masukkan orangku di mahasiswa, aku masukkan orangku di pemerintahan, bikin keributan, bikin gaduh, ngajak orang lain, tapi aku orang ketiga. Yang dapat siapa? Aku sebagai pahlawan, aku akan menghentikan, enggak itu salah pemerintah, mahasiswa yang benar. Jangan gitu mahasiswa, ayo kita dukung pemerintah, misalnya gitu. Aku orang ketiga menang nih. Masuknya orang ketiga itu nggak tunggal Mas, maksudnya iya betul, pasti nggak tunggal ya. Pihak ketiga itu kalau yang saya tahu ya, dengan beberapa catatan 2020 lalu tadi mungkin Mas Jari sempat singgung ya, setahu saya orang ketiganya itu juga apa ya, tersetting dalam lokasi tersebut, jadi ya bukan warga yang murni lokal dari tempat tersebut, sehingga hipotesis paling gampangnya adalah oh ini ada kaitannya sama salah satu pihak yang ini. Soalnya kalau betul, itu yang paling gampang. Itu hipotesis kita gampang ya. Soalnya kalau dia berusaha menunggangi mahasiswa dengan cara bikin rusuh, itu malah nggak menunggangi Mas. Menunggangi yang pintar itu bukan dengan cara bikin rusuhnya, tapi dengan terus memberikan dapur-dapur, memberikan suntikan isu misalnya, dengan membantu lobby-lobby politik mahasiswa. Menurut saya itu. Jadi kalau rusuh itu, pembacaan saya pribadi ya, itu adalah murni untuk mematikan gerakannya atau meredupkan. Nah, apakah ada langkah yang dilakukan mahasiswa? Sebenarnya kalau di DIY sendiri susah-susah gampang memetakannya. Ya, katakanlah ada faktor X karena ini heterogen. Tapi kalau di DIY dibanding Jakarta ya, kalau menurut saya jauh lebih ke peta. Cuma lobbyingnya itu yang seringkali kita juga miss. Nah, yang saya coba usahakan adalah, alhamdulillahnya mungkin di UGM itu ya Bapak Ibu dosen, Pak Direktur, mahasiswaan itu juga dekengi lah kalau unjuk rasa ya, kabar-kabar nanti dibantu. Untuk apa ya, termasuk untuk ngomong ke masyarakatnya. Nah, seringkali kita mahasiswa kan terbatas di akses itunya. Misalnya, oh kawasan ini dikuasai siapa nih, itu kan. Nah, itu kita sempat lakukan kemarin pas terakhir di Malioboro 2022 ini. Emang nggak terlalu ramai. 2020 atau 2022? Titik nol. Emang nggak terlalu ramai. Nah, itu sempat kita lakukan. Ya alhamdulillah dibantulah. Nah, Bapak Ibu dosen pas kejadian memanggil yang ramai dulu 2019 juga setahu saya nelponin tuh pedagang satu-satu di
kejayaan, minta dukungannya ya. Bahkan ada yang sampai dikasih buah gratis dan sebagainya. Nah, yang kita butuhkan memang hal itu dan kita masih kurang dalam komunikasi ke masyarakatnya. Oke. Itu jadi perbaikan buat kami, buat kita sih. Tapi kita sadar bahwa masyarakat juga harus tahu apa yang kita perjuangkan, harus dapat tahu manfaatnya juga apa sih. Jadi nggak ada konflik horizontal yang itu justru kontraproduktif ya, matiin gerakan. Oke. Efektif nggak? Lid? So far kalau saya katakan efektif sebagai penekan, Sebagai penekan. faktor penekan, tapi bukan faktor goalnya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya efektif untuk goalnya? Supaya goalnya terlaksana? Apa yang harus dilakukan Supaya adalah terwujud. sebenarnya mahasiswa ini juga kita harus sadar diri, kemampuan kita terbatas dan beraliansi lebih luas dengan para dosen misalnya. Dosen yang punya concern dalam bidang ya kalau polemiknya hukum ya hukum, ekonomi dan alhamdulillah Pariwisata. ya kan itu kan main aman dulu mas. Enggak, dan alhamdulillah UGM itu komplit mas, saya akuin. Saya ketemu siapapun UGM yang mau ya ini mentok sampai mentok itu ada semua. Jadi saya bersyukur belajar banyak dari beliau-beliau juga dan akan maksimalkan itu 6 bulan ke depan. Jadi beraliansi dengan beliau-beliau dengan LSM supaya ya gagasan yang kita punya itu jauh lebih endang. Biasanya kalau kertas papernya cuma dari mahasiswa ya cuma jadi bungkus apa gitu kan di kantor mungkin. Nah, itu kuncinya menurut saya mas. Dan emang yang harus nyampein juga nggak bisa cuma kita, audiensi cuma kita. Harus lewat jalur alternatif lainnya. Tapi kalau sebagai penekan itu penting mas. Kadang ya bagi saya banyak teori juga, testing the water itu kan juga adalah oke, bikin isu-isu dulu, terus kalau ada gejolak sosial ya di hold dulu atau ditunda sampai kemudian gitu. Itu penting juga. Itu sih mas. Oke. Pernah nggak kemudian di collate aja ya, nggak yang BEM sebelumnya ya, di collate aja kemudian termakan isu atau kemudian terbawa emosi gitu untuk segera menyelesaikan sebuah urusan. Ini ya ngikutin momentum arus momentum gitu ya. Kemudian wah ini nih mumpung baru hype gitu, terus yuk kita ikut juga bikin kayak gini. Atau BEM UGM punya standarnya sendiri dalam menentukan isu-isu mana yang dianggap prioritas. Ya pasti nggak mungkin kita makan semua karena kemampuan kita terbatas dan kita juga pengen memetakan sesuai dengan apa yang saya concernkan juga di awal, sejak awal periode selama setahun ini, yaitu ya kita memetakan isu itu seberapa penting untuk dikawal ketika misalnya dia punya impact ke sosial yang luas. Jadi ini dialami oleh universal lah, banyak yang muncul. Kemudian juga kita rasa secara waktu ngelola isunya itu juga relevan, visible untuk dilakukan. Misalnya isu itu kita bungkus dengan diskusi publik, dengan kajian, dengan video. Ya udah, selama isu ini kira-kira selama 2 minggu ke depan masih relevan untuk dibahas, ya udah kita garap. Tapi kan ada isu-isu yang muncul tenggelam. Ya udah yang kayak gitu nggak usah lah kita ini kan. Gitu sih. Tergantung waktu dan juga impactnya, universalitasnya, gitu sih. Kalau saya metakan. Oke. Itu kalau untuk yang masyarakat luas ya, ya. Sedangkan kalau untuk yang mahasiswa tadi kan memang ada sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau masalah yang dihadapi mahasiswa, terutama ketika pandemi itu kemarin itu, ya sekarang udah landai ya. Jadi mungkin agak beda gitu. Tapi kan tetap ada yang mereka terdampak sebelumnya kan. Itu BEM mendampinginya juga sejauh mana? Terutama ketika awal-awal COVID ya, 2020 saya masih di advokasi mahasiswa, itu bahkan case per case mas. Kita sadar kampus juga masih shiftingnya susah, sehingga butuh sangat kita coba tawarkan bantuan, tawaran konsep, bahkan Pak Bu, mahasiswa ini nggak cuma tentang UKT tapi juga tentang bertahan hidup aja sulit, mereka kelimpungan. Akhirnya ya Pak Dir itu juga memfasilitasi sekian ribu paket bantuan sembako langsung. Kita bantu langsung secara fisik di poskonya, minum vitamin gitu ya, di tengah ketakutan kita. Nah, bahkan ya sampai mengusulkan ide dan juga siap membantu secara tenaga. Nah, untuk hal-hal lainnya misalnya ada penyesuaian UKT-nya jauh lebih banyak yang minta penurunan. Kemudian Kampus Merdeka ketika itu juga baru dicanangkan tapi stuck juga.
ya kita bikin pemetaan lagi tuh berapa mahasiswa yang berapa perbandingan mahasiswa yang minta keringanan UKT sebelum dan sesudah pandemi. Ternyata emang signifikan, akhirnya dibuka lah. Kalau nggak salah diubah tuh kebijakannya sejak pandemi, bukan penyesuaian golongan tapi jadi penurunan persentase. Ya itu juga atas riset kecil-kecilan kita lah, yang kemudian divalidasi oleh kampus. Itu sih kemarin itu emang masa-masa terberatnya, karena bagi kampus juga susah. Nah kalau sekarang kita emang case per case sih masih ya, misalnya ada mahasiswa yang nggak bisa bayar UKT, bener-bener udah nurunin tapi masih nggak bisa, kita kasih pinjaman dari alumni gitu. Case per case itu tetap artinya bukan orang per orang kan, tetap orang per orang. Tetap orang per orang ya. Kalau emang ada yang menjangkau kita dan ada kesulitan itu kita ini, tapi kita juga punya isu prioritas. Misalnya di kampus yang sekarang kita coba tinjau adalah tentang, ya ini agak sensitif ya, pembiayaan pendidikan. Mungkin kemarin ada postingan itu bahwa sekarang diterapkan SSPI, sumbangan sukarela gitu ya. Nah, kita coba meninjau seberapa ya risikonya, sekaligus juga potensi sebenarnya pembiayaan. Emang juga mudah. Kalau nggak salah Mas, kemarin ada postingan itu baru tahun ini. Tapi sebenarnya kita pengen kalau UGM punya pembiayaan alternatif lain yang tidak hanya membebankan kepada mahasiswa, itu kan benar-benar world class banget itu ya. Dan lebih meringankan harapannya. Acuannya ke kampus-kampus top dunia punya dana abadi berapa ratus triliun bahkan. itu kepengen kita ya, yang kita coba banyak diskusikan. Gitu. Kamu kok angkat tangan menyerah apa piye? Enggak, maksudnya berharap Mas Jerry meneruskan gitu loh. Ya semoga ini nanti Pak Dir nonton ya. Pak Dir nanti langsung tak kirimi Pak. Oh ya, siap. Ampun. Ayo Pak Dir tahun ini pensiun. Iya, saya sedih banget ya. Tahun ini Pak Agustus akhir. Iya, akhir Agustus sama September awal. Ya, betul. Pak Jagal juga. Ya, Pak Jagal Juli akhir bahkan. Juli akhir ya. Makanya saya kehilangan bapak-bapak saya. Tapi kan bapak-bapak yang di gelanggang masih ada. Oh iya. Gelanggang yang belum ada gelanggangnya itu. Angkringan Cak Yanto. Favorit memang. Ya. Lid, kembali lagi ke terakhir ya mungkin ya. Sip. Terakhir ini kaitannya dengan, ini sebenarnya nggak harus juga, tapi BEM itu kan tadi kalau Kolit bilang, sampaikan beberapa itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi gitu, baik itu BEM universitas maupun BEM fakultas kan gitu. Nah cuma Lid, ke depan BEM ini mau ngapain sebenarnya? Perlu emang banyak apa istilahnya, refleksi ya. Kan sebelumnya pasti juga, maaf tak potong ya, sebelumnya kan pasti mereka juga berpikir sesuk ki aku arep ngopo gitu. Karena aku mikirnya gini, Lid, maaf ya, gini, BEM itu kan kalau tadi nggak salah gitu, itu kan diusung oleh partai calonnya, partai mahasiswa partai yang mahasiswa ada di situ. Sehingga kan kita dalam tanda kutip itu seperti kayak pemilihan-pemilihan lainnya lah, pemilihan legislasi maupun eksekutif, negara-negaraan kecil gitu kan. Makanya nulis istilah apa, presiden mahasiswa gitu, menteri-menterinya apa gitu aja. Nah, pertanyaannya adalah, kalau lihat dari perjalanan negara kita itu kan nggak banyak kemudian program-program sebelumnya yang dilanjutkan ke program berikutnya. Nah, apakah itu terjadi juga sama BEM? Itu pertanyaan gue. Ke depannya itu sebenarnya mau gimana? Kalau ini punya kotak-kotaknya sendiri, kotak-kotak ini kemudian punya ide yang berbeda-beda, atau saya nggak tahu nih yang di dalam apakah sudah, pokoknya besok kalau ada program, kita ada program wajib, ada program manut partai misalnya seperti itu. Nah, atau gimana? Itu yang kita build 3 tahun terakhir itu juga Mas. Jadi kan saya ikut dari zaman Sultan, Farhan yo bocah Sultan ya, menterinya. Saya juga Menko-nya zaman Farhan. Bukan satu settingan sebenarnya. Kebetulan aja saya juga belajar 2 tahun sebelumnya, dan itu yang alhamdulillahnya berhasil kita bangun tentang minimal sistem internalnya, tentang ini kita belajar ada key performance index-nya, terus juga ada pengelolaan SDM tuh kayak gini standarnya. Minimal standar pengelolaannya itu yang kita lanjutkan. Itu pencapaian menurut saya. Perihal program, ada beberapa yang dilanjutkan,
Dan kerasanya itu baru dapat polanya itu mungkin tahun-tahun saya juga ya. Secara program ya, oh kayaknya program-program ini ya prioritas deh. Akhirnya ada beberapa yang saya buang, bahkan kementerian juga saya pangkas. Nah, dan beberapa masukan juga ini tentang bagaimana menyusun 5 tahunan gitu, rencana jangka panjang. Itu saya adaptasi tapi agak riski ya, karena selama ini kita terbatasi sama ini politik ya, apa sih batasan-batasan politik. Oh lu jangan gitulah, ini turunan dari senior ini dan sebagainya. Kadang ada gitu. Okay. Nah, enaknya saya ini karena tadi independen, jadi nggak ada tuh, nggak terlalu pengaruh tuh kayak gitu. Dan bagi saya ya udahlah, asalkan itu kebaikan BEM-nya. Dan saya juga sadar BEM ini nggak akan selamanya relevan kayak gini doang. Nggak bisa tuh negara-negaraan mas sekarang. Negara rakyatnya sopo. Justru lebih keren kalau BEM sekarang ini sebagai tadi service startup gitu, penyedia servis dan juga sebagai LSM. Itu jauh lebih fluid dan orang-orang akan belajar banyak hal baru di sana daripada belajar birokrat-birokratan dan kita malah semakin elit. Nah, itu yang bahaya. Itu mungkin yang BEM dilakukan di masa saya kuliah dulu yang seperti itu. Dan itu bahaya. Yang negara-negara itu. Ya, kita harus jadi orang yang warganya ya mahasiswa. Nah, itu kan jadi kayak koncone dewi. Dan nggak dibayar, ngapain negara-negaraan. Nah, kita harus mengubah ini BEM-nya. Saya sih pengennya sih mensedikitkan unsur politiknya. Pengennya gitu ya, entah dengan gimana caranya. Ya, orang-orang belajar di sana tuh ya dengan karep pengabdian, karep membuat karya, buat memberikan kritik solusi gitu. Terus ya itulah karakter BEM UGM menurut saya yang harus dimunculkan dan bisa ngasih manfaat lebih luas. Gitu. Mantap. Oke, terima kasih banyak Khalid atas sharingnya, luar biasa sekali. Siap. Aman ya yang kita aman. Atau mau bahas yang nggak aman nih? Oh enggak. Saya biasa tepi-tepi jurang. Ini masih aman. Oke. Saya matur nuwun sangat Khalid. Salam sehat dan bahagia. Sami-sami insyaallah. Ditunggu Buat lagi. Mas Jerry. Siap. Ke sini besok setelah kamu lengser. Pangestu pun sukses selalu. Amin. Matur nuwun.